Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 34. Dengan hati-hati Cempaka maju beberapa langkah diikuti oleh Rahu dan seorang kawannya. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat mempercayai Darwerdi sepenuhnya. Mungkin anak itu akan berbuat kecurangan atau tingkah laku yang dapat merugikan orang-orang Sanggar Gading. Bahkan seorang pengikutnya telah memegang hulu pedangnya ketika mereka melingkari batu padas itu. Namun ternyata mereka justru menarik nafas dalam-dalam. Mereka melihat Darwerdi duduk di atas sebongkah batu padas. "Kalian ternyata memang pengecut," berkata Darwerdi ketika Cempaka bergeser mendekatinya. "Kenapa?" bertanya Cempaka. "Kau kira aku akan berbuat curang? Kau merangkak seperti seorang pencuri memasuki rumah yang dijaga oleh sepasukan prajurit." Cempaka menggeretakkan giginya. Katanya, "Jangan banyak bicara. Aku dapat membunuhmu sekarang, karena pusaka itu akan dapat aku ketemukan tanpa kau sekarang ini." Darwerdi tertawa. Katanya, "Jangan mimpi. Pusaka itu masih belum dapat kalian cari sendiri tanpa aku." "Tentu dapat, pusaka itu tentu berada di dalam lekuk itu. Memang sulit untuk mengambilnya, tetapi aku akan dapat melakukannya," jawab Cempaka. Darwerdi tertawa. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Kau tergesa-gesa. Pusaka itu tidak ada di situ. Aku memang menunggumu di sini. Tetapi pusaka itu tidak berada di sini." "Gila," geram Cempaka, "cepat. Ambil pusaka itu. Kami tidak mempunyai waktu lagi." "Kau sudah membawa orang yang aku minta?" bertanya Darwerdi. "Lihatlah. Pangeran itu adalah di lereng bukit ini," geram Cempaka. "Baiklah, aku percaya. Aku pun percaya bahwa kalian tidak akan curang. Setelah aku menyerahkan pusaka itu, maka kalian harus menyerahkan pangeran itu. Jika tidak, kalian tentu akan menyesal. Aku sudah berusaha untuk tidak mempergunakan kekerasan. Tetapi jika kalian dengan kecurangan itu, maka orang-orang Sanggar Gading akan tumpas di sini," ancam Darwerdi. "Omong kosong," potong Cempaka, "kau memang banyak bicara. Sekarang, manakah pusaka itu?" "Sebenarnya aku akan minta pangeran itu dibawa naik ke puncak bukit ini," berkata Darwerdi kemudian. "Pangeran itu sedang sakit. Kau tentu sudah tahu. Ia tidak akan dapat merangkak sekalipun sampai ke tempat ini. Kecuali jika kau mau turun sebentar dan mendukungnya," jawab Cempaka geram. Darwerdi tersenyum. Katanya, "Jangan cepat marah. Marilah aku akan mengambil pusaka itu. Kalian harus membantuku, kemudian aku sendiri akan membawanya turun dan menyerahkannya kepada seseorang yang berhak menerima, tetapi pangeran itu harus kalian serahkan kepadaku dengan tangan terikat. Ia sedang sakit. Berdiri pun ia tidak mampu." "Mengapa harus diikat?" bertanya Rahu. Darwerdi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, meskipun sedang sakit, tetapi ia mempunyai setumpuk ilmu di dalam dirinya. "Ia tidak mampu mengeterapkan ilmunya dalam keadaannya," jawab Rahu, "ketika kami mengambilnya, maka ia tidak dapat bangkit dari pembaringannya. Jika ia mampu, ia tentu akan ikut bertempur bersama pengawal-pengawalnya. Jika demikian, kami pasti tidak akan dapat membawanya kemari." Darwerdi mengangguk-angguk. Agaknya yang dikatakan Rahu itu benar. Jika ia tidak dalam keadaan yang sangat lemah, maka ia tentu dapat berbuat sesuatu. Orang-orang Sanggar Gading tidak akan dapat dengan mudah menawannya dan membawanya ke Bukit Gundul itu. "Baiklah," berkata Darwerdi, "nanti aku akan melihatnya. Jika perlu, aku minta pangeran itu terikat. Jika ia tidak berbahaya, biarlah ia bebas. Tetapi jangan terlalu banyak berbicara. Kita akan mengambil pusaka itu," potong Cempaka. "Baiklah, kita akan mengambilnya sekarang," jawab Darwerdi. Cempaka menjadi berdebar-debar. Tetapi karena Darwerdi hanya seorang diri dan tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan, maka Cempaka pun tidak bersikap terlalu tegang ketika Darwerdi kemudian bangkit dan meloncat di antara batu-batu padas, maka Cempaka Rahu dan seorang pengikutnya telah mengikutinya pula. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Darwerdi, pusaka itu tidak berada di dalam lekuk di balik batu padas itu. Tetapi mereka masih menyusuri lekuk itu beberapa puluh langkah. "Tetapi jangan mencoba berkhianat," geram Darwerdi, "tanda tempat pusaka itu sudah nampak." "Persetan," geram Cempaka.
bunuh Darwerdi, geram Cempaka. Di seputar gunung kecil yang gundul ini, terdapat orang-orangku yang siap membantai kalian, berkata Darwerdi. Cempaka tidak menjawab. Namun ia mulai tertarik kepada sebongkah batu padas. Batu padas yang mempunyai bentuk yang khusus, yang jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, akan nampak bekas tangan manusia yang membentuknya. Setapak demi setapak Cempaka melangkah mendekati batu padas itu. Sambil tersenyum Darwerdi mengamatinya. Namun ketika Cempaka mengguncang-guncang batu itu, sambil tertawa Darwerdi berkata, tidak di situ, batu itu hanya satu tanda. Tetapi barang yang kau cari berada di tempat lain, aku tahu. Cepat tunjukkan, jawab Cempaka. Darwerdi pun kemudian melangkah maju. Dengan nada datar ia berkata, kemarilah. Aku akan mulai. Cempaka mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya, apa yang akan kau mulai? Mengambil pusaka itu, jawab Darwerdi. Mulai apa? Bertanya Cempaka pula. Kau kira aku akan dapat mengambil pusaka itu begitu saja? Kau harus menyadari bahwa pusaka itu bukan sembarang pusaka. Aku sendiri tidak tahu pusaka apa yang ada di dalamnya. Tetapi aku menguasai syarat untuk mengambilnya. Aku mengerti, siapakah yang harus aku sebut agar pintu penyimpanan pusaka itu terbuka, berkata Darwerdi. Jadi apa gunanya kami bertiga kau suruh membantu mengambil pusaka itu, bertanya Cempaka pula. Kau memang dungu. Selama ini kau hanya mengenal batu, padang perdu dan hutan behendotan, desis Darwerdi. Dengar. Pusaka itu adalah pusaka yang bertuah. Meskipun kita akan mengerahkan 1000 orang untuk mengambilnya, kita tidak akan berhasil jika pintu gaib itu tidak terbuka. Nah, sekarang, kaulah yang memperpanjang waktu dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang bodoh itu. Cempaka mengerutkan keningnya. Lalu katanya, baiklah. Lakukan secepat dapat kau selesaikan. Waktuku tidak banyak. Tetapi ingat, jangan mempermainkan kami. Meskipun seandainya benar di sekitar tempat ini ada orang-orangmu tersembunyi, tetapi aku tentu sudah sempat membunuhmu lebih dahulu. Betapa cepatnya isyarat yang kau lontarkan, dan betapa cepatnya orang-orangmu bergerak, namun mereka akan tertahan oleh orang-orang Sanggar Gading barang 1-2 kejap. Waktu itu sudah cukup untuk membunuhmu. Darwerdi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian melangkah mendekati batu yang nampak bekas tangan manusia yang membentuknya meskipun hanya sederhana. Kemudian anak muda itu duduk menghadap batu itu dengan sikap yang sungguh-sungguh. Bantu aku, berkata Darwerdi, terserah caramu. Tetapi kita akan memohon agar pintu dibuka, sehingga kita akan dapat mengambil pusaka itu. Tiba-tiba saja Cempaka telah dicengkam oleh suasana yang aneh. Di luar sadarnya, ia pun kemudian berjongkok pula, diikuti oleh Rahu dan seorang kawannya. Dengan jantung yang berdebar-debar, Cempaka mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Darwerdi. Ia melihat anak muda itu tepekur sambil bergeramang tanpa diketahui artinya. Sementara itu, di bawah Bukit Gundul, Sanggit Raina menunggu dengan gelisah. Waktunya tidak terlalu banyak. Masih banyak kemungkinan dapat terjadi. Jika pertempuran itu berakhir dan masih terdapat sisa-sisa pasukan dari kedua belah pihak, maka mereka tentu akan mencarinya di Bukit Gundul ini. Terutama orang-orang Sanggar Gading sendiri. Bagi Sanggit Raina, Cempaka rasa-rasanya telah pergi untuk waktu yang lama sekali. Tetapi di saat-saat ia hampir kehabisan kesabaran, Cempaka ternyata masih belum tampak turun dari Bukit Gundul itu. Dalam pada itu, nampaknya keadaan pangeran itu pun menjadi semakin gawat. Ia nampaknya menjadi semakin lemah. Sambil duduk bersandar batu padas, terdengar sekali-sekali ia mengerang. Bahkan kemudian, terdengar ia berdesis, apakah aku boleh bernaung di bawah bayangan bebatuan itu? Sanggit Raina yang gelisah hampir tidak menghiraukannya. Karena itu, dengan acuh tidak acuh ia bergumam, silahkan. Tetapi jangan berusaha menjauhi aku untuk tujuan tertentu. Aku hampir mati. Badanku rasanya menjadi sangat panas, sementara angin yang bertiup semakin kencang, membuat jantungku bagaikan berhenti berdetak, berkata pangeran itu. Bahwa pangeran itu beringsut, Sanggit Raina pun kemudian memerintahkan pengikutnya untuk membantu pangeran itu. Dibantu oleh orang-orang yang mengawasinya pangeran itu beringsut. Ia justru mencari tempat yang dapat dipergunakannya untuk berbaring. Agaknya tubuhnya benar-benar terasa berat dan kepalanya menjadi pening.
Namun dalam pada itu, gejolak di dalam dadanya pun rasa-rasanya semakin bergelora. Seperti Sanggit Raina, ia hampir tidak sabar menunggu orang-orangnya yang naik ke Bukit Gundul untuk mengambil pusaka yang akan dipertukarkan dengan dirinya itu. Sementara orang-orang di Bukit Gundul itu dicengkam oleh kegelisahan, di pategalan pertempuran benar-benar menjadi semakin dahsyat. Meskipun kemampuan setiap orang telah menjadi susut oleh kelelahan, serta jumlah mereka pun telah jauh berkurang di kedua belah pihak, namun dendam dan kebencian justru menyala semakin besar di setiap dada. Orang-orang Sanggar Gading dan orang Kendali Putih sama sekali tidak lagi mengenal sesama mereka sebagaimana mereka bersama telah dititahkan ke wajah ibumu untuk bersama-sama hidup dalam kasih Maha Penciptanya. Tetapi mereka benar-benar menjadi liar dan buas oleh noda-noda darah di tubuh mereka. Jika di antara orang-orang Sanggar Gading ada yang meninggalkan arena sambil membawa pangeran yang sakit itu, maka di luar pengamatan kawan-kawannya, maka seseorang telah meninggalkan arena dari lingkungan orang-orang Kendali Putih. Sambil tersenyum ia bergumam, akhirnya orang-orang Pusparuri lah yang akan menguasai segalanya. Sejak semula Darwerdi telah berhubungan dengan orang-orang Pusparuri. Akhirnya ia harus kembali kepada orang-orang Pusparuri pula. Tetapi ternyata orang itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar derap kaki kuda menyusulnya. Karena itu, maka ia pun segera bersiaga. Jika ada orang Sanggar Gading yang melihatnya dan kemudian mengerjakannya, maka ia harus bertempur, karena ia tidak mau mati. Namun orang itu menarik nafas dalam-dalam. Yang menyusulnya ternyata adalah orang yang berkumis lebat. Orang Kendali Putih yang dapat dibujuknya untuk memanaskan suasana sehingga pimpinan Kendali Putih telah mengambil sikap yang menentukan. Hancurnya kedua belah pihak yang sedang bertempur itu. "Jangan lari," berkata orang berkumis lebat itu. "Aku tidak akan lari," jawab orang itu, "tetapi bukankah wajar jika aku meninggalkan arena yang bagaikan neraka itu? Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Keduanya akan hancur dan orang-orang Pusparuri akan segera datang mengambil pusaka itu." "Bagaimana kau akan dapat mengambil pusaka itu tanpa menyerahkan orang yang dikehendaki oleh Darwerdi?" bertanya orang berkumis lebat itu. "Jangan terlalu bodoh. Dalam pertempuran yang mengerikan itu tentu akan ada penyelesaian. Apakah orang Sanggar Gading atau orang Kendali Putih akan memenangkan pertempuran itu dan akan mendapatkan pusaka yang diperebutkan, meskipun mungkin hanya tinggal satu atau dua orang saja di antara mereka. Baik orang Sanggar Gading maupun orang Kendali Putih yang masih tinggal hidup akan membawa pangeran yang sakit itu dan menukarkannya dengan pusakaku. Nah pada saat berikutnya orang-orang Pusparuri dengan kekuatan yang utuh akan datang untuk mengambil pusaka itu," berkata orang Pusparuri yang berhasil berada di lingkungan orang Kendali Putih itu. "Dari mana kau tahu, apakah pusaka itu ada di antara orang-orang Sanggar Gading atau orang-orang Kendali Putih?" bertanya orang berkumis lebat itu. "Mudah sekali. Kami dapat bertanya kepada orang yang masih hidup dari kedua belah pihak, atau kepada Darwerdi sendiri," jawab orang Pusparuri itu. "Lalu, dan apakah kau tidak dapat membayangkan bahwa masih ada kawan kita yang tinggal di antara orang-orang Kendali Putih itu? Bagaimana jika ia terbunuh?" bertanya orang berkumis lebat. Orang Pusparuri itu tertawa. Katanya, "Ia tidak terlalu dungu seperti kau. Ia akan tetap hidup. Dan ia akan melaporkan hasil terakhir dari pertempuran itu sementara aku menyiapkan pasukan Pusparuri yang utuh dan kuat untuk mengambil tindakan terakhir." Orang berkumis lebat itu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, "Apapun yang akan terjadi, aku tidak peduli. Aku akan mengambil hakku. Aku telah berhasil membakar pertempuran itu sehingga kau akan dapat mengambil keuntungan daripadanya." Orang Pusparuri itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun segera mengusir kesan itu dari wajahnya. Sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah. Kau akan mendapat hakmu setelah kau berada di antara orang-orang Pusparuri." "Kenapa harus menunggu?" bertanya orang berkumis lebat itu. Orang Pusparuri itu mengumpat. Katanya, "Kau kira aku sudah menyiapkan upah yang akan kau terima? Ketika aku berangkat memasuki padepokan Kendali Putih, aku belum yakin bahwa aku akan berhasil karena itu, aku belum membawa apapun yang dapat aku berikan kepadamu." Orang berkumis lebat itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia mengerti bahwa orang Pusparuri itu tentu tidak berbuat demikian, seperti yang dikatakannya. Jika ia membawa apapun yang mempunyai nilai seperti yang dijanjikan maka hal itu akan dapat menimbulkan bencana baginya.
Dalam pada itu, untuk beberapa saat lamanya keduanya berkuda bersama-sama. Orang berkumis lebat itu mulai membayangkan apa yang akan diterima dari orang Pusparuri itu. Ia pun mulai mereka-reka, apa yang akan dapat dilakukan setelah itu. Aku akan meninggalkan daerah ini dan pergi jauh ke daerah timur, berkata orang itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia menjadi berdebar-debar jika ia membayangkan apa yang sedang terjadi di Pategalan. Pembunuhan yang tidak terkekang, seolah-olah yang sedang bertarung antara hidup dan mati itu bukannya sekelompok manusia. Titah tertinggi dari pencipta sekalian alam. Persetan, geram orang berkumis lebat itu di dalam hatinya, mereka bukan sanak bukan kadang. Mereka tidak akan menolong aku jika aku hidup dalam kesulitan. Mereka tidak mau tahu apakah anakku hari ini makan atau tidak. Karena itu, biarlah mereka saling membunuh seperti sekelompok serigala kelaparan berebut bangkai. Atau mereka sendiri akan menjadi bangkai. Demikianlah mereka semakin lama menjadi semakin jauh dari Pategalan. Bukit Gundul dan Bukit Berhutan itu pun menjadi semakin lama semakin baur di antara padukuhan yang berserakan. Tiba-tiba saja orang Pusparuri itu berkata, kita sudah cukup jauh. Aku merasa lelah sekali. Aku ingin berhenti sebentar jika kita melalui sebuah parit. Jarang sekali ada parit di daerah yang kering ini. Di Lumban anak-anak muda berusaha untuk mengendalikan air dari Bukit Berhutan itu. Tetapi di sini tidak, jawab orang berkumis lebat itu. Jika demikian, aku akan berhenti di bawah sebatang pohon yang dapat memberikan sedikit keteduhan kepada kudaku yang letih setelah berjuang dalam pertempuran yang gila itu. Nampaknya meskipun hanya segores kecil, terdapat luka di kaki kudaku. Mungkin ujung pedang, mungkin ujung tombak, berkata orang Pusparuri. Orang berkumis lebat itu tidak berkeberatan. Lapun merasa lelah setelah bertempur untuk beberapa saat, meskipun seolah-olah ia tidak bersungguh-sungguh dan selalu berusaha menghindari agar tidak mati di peperangan itu. Dengan demikian, ketika mereka melihat sebatang pohon mahoni yang besar di pinggir jalan, maka keduanya pun segera berhenti. Mereka menambatkan kuda mereka pada pepohonan perdu di bawah pohon mahoni itu, sementara keduanya pun beristirahat pula. Namun tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang menggelitik orang berkumis lebat itu. Di luar kehendaknya, terlihat olehnya ketika kain panjang orang Pusparuri itu tersingkap, ternyata ia memakai ikat pinggang bertimang emas bertetes berlian. Justru karena caranya memakai itu tidak lazim seperti biasanya orang memakai ikat pinggang, maka orang berkumis lebat itu semakin tertarik untuk memperhatikannya. Ikat pinggang itu sengaja disembunyikan, berkata orang berkumis lebat itu di dalam hatinya. Agaknya orang Pusparuri ini tidak jujur terhadapku. Jika ia mengajak aku memasuki sarangnya, apakah dapat mempercayainya bahwa ia tidak akan ingkar janji, justru aku akan dibantainya di antara kawan-kawannya. Sejenak orang berkumis lebat itu tidak berbuat sesuatu. Tetapi telah terjadi pertarungan yang sengit di dalam dirinya. Ikat pinggang itu sendiri tidak cukup bernilai untuk dimilikinya. Tetapi timang emas bertetes berlian itu harganya cukup tinggi. Karena timang itulah, maka orang kendali putih itu berusaha untuk melihat barang-barang lainnya yang berharga pada orang itu. Dua buah cincin di jari-jarinya tidak menarik perhatiannya karena cincin itu berwarna putih. Mungkin terbuat dari perak. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Tetapi apakah yang terdapat di dalam kantong ikat pinggangnya itu, bertanya orang berkumis lebat itu di dalam hatinya. Akhirnya ia tidak dapat menahan diri lagi. Nampaknya acuh tidak acuh saja ia bertanya, kau mempunyai timang yang begitu bagus. Dari mana kau dapatkan, heh? Orang Pusparuri itu terkejut. Sambil membenahi kain panjangnya ia berkata, ini bukan apa-apa. Jangan bohong. Kau mempunyai timang emas tetes berlian yang harganya tentu mahal sekali. Selebihnya, apa isi kantong ikat pinggang yang kau sembunyikan di bawah kain panjangmu itu, bertanya orang berkumis lebat. Orang itu akhirnya justru tertawa pendek. Katanya, kau ini seperti tidak tahu saja. Bukankah kita sama-sama menelusuri malam-malam yang pekat dengan senjata di tangan? Tetapi aku tidak pernah memilikinya, berkata orang berkumis lebat itu. Orang Pusparuri itu tertawa semakin keras. Katanya, kau memang bodoh. Terakhir kita merampok sebelum kita pergi ke lereng Bukit Berhutan itu. Aku menemukan benda-benda ini. Karena aku memang bukan orang kendali putih yang sebenarnya, maka barang-barang ini tidak pernah aku tunjukkan kepada para pemimpin kendali putih.
Aku hanya menyerahkan sebuah keris berpendar perak. Sementara yang lain, aku miliki sendiri. Jadi apa yang berada di kantong ikat pinggangnya itu? Desak orang berkumis lebat itu. Ah, bukan apa-apa, jawab orang Pusparuri itu. Sejenak orang berkumis lebat itu terdiam. Namun gejolak di dalam dadanya terasa semakin menggelora. Ketika ia tidak dapat menahan diri lagi, maka tiba-tiba saja ia pun berdiri sambil menggeram, aku tidak perlu menunggu. Berikan apa yang kau punya. Kau akan mendapat gantinya jika kau sudah berada di dalam lingkunganmu. Upah yang akan kalian berikan kepadaku, karena aku sudah berhasil membakar hati para pemimpin padepokan Kendali Putih akan menjadi milikmu. Orang Pusparuri itu menegang. Namun ia pun kemudian berdiri sambil berkata, jangan begitu. Kita belum tahu, seberapa banyak pemimpinku akan memberikan hadiah kepadaku. Mungkin jauh lebih banyak dari harga timang dan isi kantong ikat pinggangku ini. Itu adalah keuntunganmu, jawab orang berkumis lebat, apapun yang akan kau terima, aku tidak akan menuntut lebih dari yang aku terima sekarang. Jika kurang dari itu, sahut orang Pusparuri itu, akulah yang rugi. Aku kehilangan barang-barang berharga yang akan dapat menjadi milikku. Kau sudah menyalahi ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan Kendali Putih. Meskipun kau bukan orang Kendali Putih yang sebenarnya, tetapi pada saat perampokan itu terjadi, kau bertindak atas nama orang Kendali Putih. Karena itu, barang-barang itu pun bukan hakmu, berkata orang berkumis lebat itu, selebihnya, barang-barang itu bukan milikmu, sehingga jika barang-barang itu kau berikan kepadaku, kau tidak kehilangan apa-apa bahkan kau masih akan menerima upah yang seharusnya aku terima. Jangan begitu, jawab orang Pusparuri itu, kita tidak membicarakannya sekarang. Kau akan aku bawa menghadap pemimpinku. Percayalah, pemimpinku adalah seorang yang baik, jujur dan menghargai kerja orang lain. Memang ada sedikit perbedaannya dengan orang-orang Kendali Putih. Orang-orang Pusparuri tidak segarang orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Sanggar Gading. Tetapi orang berkumis lebat itu berkata lantang, sudahlah. Jangan banyak alasan lagi. Aku sudah jemu hidup dalam lingkungan serigala yang selalu kelaparan. Aku akan pulang dengan barang-barang berharga. Aku akan menyingkir dan hidup dengan cara yang lain. Terserahlah kepadamu. Tetapi jangan memaksa aku untuk mengorbankan apa yang aku punya, jawab orang Pusparuri itu. Lalu, dan apakah kau masih mempunyai kesempatan untuk hidup tenang dengan melupakan darah yang telah mengotori tanganmu? Heh, kau tentu akan selalu terbayang pertempuran yang mengerikan yang terjadi di Pategalan itu. Dan sekarang kau akan menambah noda itu dengan merampok milikku yang justru adalah hasil rampokan pula. Persetan, geram orang berkumis lebat itu, orang-orang Kendali Putih pada dasarnya memang lebih garang dari orang-orang Pusparuri. Karena itu, jangan membantah. Serahkan barang-barangmu itu kepadaku. Kita akan berpisah sampai di sini, atau kau akan memaksa aku untuk mengambil sikap yang lain. Agar kau tidak dapat menunjukkan pejak perbuatanku, maka kau sebaiknya memang harus dibunuh saja. Orang Pusparuri itu menjadi tegang dipandanginya orang berkumis lebat itu dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, kau membuat aku marah. Aku tidak peduli, jawab orang berkumis lebat itu, kau sudah menunjukkan sikap yang tidak jujur. Kau ingin lari tanpa setahuku. Kau juga sudah menyalahi ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Kendali Putih di saat kau berada di dalam lingkungan kami. Apakah yang kau lakukan itu juga merupakan satu ketentuan dalam lingkungan Kendali Putih? Apakah memang sudah digariskan, bahwa orang-orang Kendali Putih harus mengkhianati kawan-kawannya? Persetan. Jangan banyak cakap. Berikan barang-barang itu, atau kau akan aku bunuh di sini, bentak orang berkumis lebat. Tetapi orang Pusparuri itu justru mempersiapkan diri. Katanya, aku menghindari pertempuran di Pategalan itu karena aku tidak mau mati. Kau kira di sini aku akan membiarkan leherku kau penggal? Sebenarnya kita dapat saling menahan diri. Tetapi kau terlalu tamak dan bernafsu untuk memiliki sesuatu yang bukan hakmu, meskipun menurut pendapatmu juga bukan hakku. Tetapi barang-barang itu sudah ada padaku sekarang. Orang berkumis lebat itu tidak menjawab lagi. Namun tiba-tiba saja ia sudah menarik pedangnya. Geramnya, aku bunuh kau di sini. Tetapi orang Pusparuri itu tertawa. Katanya, jika kau mati, bukan salahku. Kaulah yang mendahuluinya. Orang berkumis lebat itu menggerakkan pedangnya. Namun orang Pusparuri itu pun telah bersiaga pula menghadapi segala kemungkinan.
Sejenak kemudian, orang kendali putih itu sudah meloncat menyerangnya dengan senjata berputar. Tetapi orang Pusparuri itu sudah siap menghadapinya. Ia sempat mengelak. Bahkan ia pun telah menyerang pula dengan senjatanya dengan tebasan mendatar. Namun senjatanya tidak menyentuh lawannya yang meloncat surut. Ketika pertempuran di antara kedua orang itu menjadi semakin sengit, maka di pategalan pertempuran pun menjadi semakin menggetarkan jantung. Yang masih sanggup bertempur di atas punggung kuda, masih juga berkejaran dan saling menyambar. Tetapi jumlah mereka tidak lagi melampaui hitungan jari tangan. Sementara itu, Yang Mulia dan Eyang Rangga pun masih juga bertempur dengan gigihnya. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang sukar dicari bandinginya. Karena itulah, maka pertempuran di antara keduanya di atas punggung kudanya, seolah-olah telah menimbulkan angin pusaran. Debu berhamburan dan mengepul tinggi ke udara. Pepohonan perdu menjadi berpatahan. Tanah pategalan itu seolah-olah bagaikan telah dibajak oleh kaki-kaki kuda yang besar dan tegar. Pada saat yang bersamaan, di Bukit Gundul, Darwerdi sedang mempersiapkan usahanya untuk mengambil pusaka yang dijanjikan, untuk ditukar dengan seseorang yang menurut keterangannya telah membunuh ayahnya, sementara Sanggit Raina menunggunya dengan berdebar-debar bersama beberapa orang pengikutnya dan pangeran yang dianggapnya sakit itu, dalam pada itu, orang berkumis lebat yang bertempur melawan orang Pusparuri itu pun menjadi semakin garang. Sebagaimana kebiasaan orang-orang kendali putih, maka ia pun segera bertempur dengan kasar. Tetapi orang-orang Pusparuri bukannya orang yang lemah dan mudah menjadi kecut menghadapi keadaan. Bahkan orang Pusparuri yang bertempur melawan orang berkumis itu masih sempat tertawa sambil memutar senjatanya, "Kau memang bernasib buruk, kau korbankan kawan-kawanmu saling membunuh melawan orang-orang Sanggar Gading. Dan kini kau sendiri sudah menyuruhkan dirimu ke dalam maut. Persetan," geram orang berkumis itu, "masih ada kesempatan bagimu untuk menyelamatkan diri dengan menyerahkan barang-barangmu. Timang emas, tretes berlian dan tentu permata berharga yang kau simpan di dalam kantong ikat pinggangmu." Orang Pusparuri itu tertawa semakin keras, katanya, "Sebaiknya aku selesaikan persoalan kita ini sebelum ada orang lain yang ikut campur. Jika orang-orang Padukuhan melihat apa yang terjadi, mereka akan berdatangan dan tanpa mengetahui duduk perkaranya, mereka akan melibatkan diri. Aku akan berkata kepada mereka, bahwa aku telah dicegat oleh seorang perampok yang ingin memiliki barang-barangku." "Bodoh. Aku pun dapat berkata seperti itu," geram orang berkumis lebat. "Tetapi kau tidak membawa barang-barang berharga yang pantas dirampok," jawab orang Pusparuri itu sambil tertawa. Orang berkumis itu pun menggeram. Ia menyerang lawannya semakin sengit. Namun lawannya pun meningkatkan perlawanannya sambil berkata, "Aku orang pilihan di lingkungan orang-orang Pusparuri. Justru karena itulah, maka aku mendapat tugas yang amat penting untuk berusaha membenturkan orang-orang Pusparuri dengan orang-orang Sanggar Gading. Lewat seorang pengkhianat seperti kau, aku telah berhasil dan tugasku di lingkungan orang-orang Kendali Putih telah selesai." Demikian mulutnya diam, maka ia pun segera menyerang seperti angin prahara. Senjatanya berputar seperti baling-baling. Kakinya berloncatan bagaikan tidak menyentuh tanah. Orang Kendali Putih itu terkejut. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya yang selama berada di lingkungan orang Kendali Putih tidak menunjukkan kelebihan apapun, dan bahkan seolah-olah berada di lapisan di bawahnya, karena ia termasuk orang yang mendapat kepercayaan dari pimpinannya, tiba-tiba telah berubah menjadi seorang yang garang. Dengan demikian, maka orang Kendali Putih itu harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempertahankan diri. Demikianlah keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Agaknya orang Pusparuri itu dengan sengaja tidak pernah menunjukkan kemampuan yang sebenarnya ketika ia berada di lingkungan orang-orang Kendali Putih, sehingga orang berkumis itu mengira bahwa ia akan dengan mudah dapat merampas barang-barangnya. Namun ternyata bahwa orang Pusparuri itu memiliki ilmu yang lebih tinggi. Ketika sekali lagi orang Pusparuri itu menghentakkan kemampuannya, maka orang Kendali Putih itu pun menjadi semakin terdesak, tetapi kekasaran orang Kendali Putih itu sempat memperpanjang perlawanannya. Ia tidak menghiraukan lagi, apakah ada orang lain yang mendengar atau tidak. Dengan kasarnya ia berteriak mengumpat-umpat. "Jangan menjadi gila," geram orang Pusparuri itu. Orang berkumis itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia mengimbangi kemampuan lawannya dengan sikap dan gerak yang buas dan liar. Tetapi lambat laun, tenaganya pun menjadi semakin susut.
Bahkan tenaga lawannya terasa justru menjadi semakin kuat. Orang Pusparuri itu pun kemudian semakin menekannya sambil tersenyum. Katanya, kau memang harus mati. Dosamu bertimbun di dalam dirimu. Orang seperti kau sama sekali tidak akan mengenal pertobatan. Seandainya kau berhasil merampas barang-barangku dan hidup menyendiri di daerah timur, namun pada saat-saat yang lain, jika bekalmu telah habis, kau akan menjadi orang yang sangat berbahaya bagi tetangga-tetanggamu sendiri. Persetan, teriak orang itu sambil meloncat menyerang. Orang Pusparuri itu mengelak dengan langkah kecil ke samping. Dengan cepat ia berputar, dan kemudian mengayunkan senjatanya mendatar. Di saat orang kendali putih itu kehilangan, dan dengan membabi buta menangkis serangan orang Pusparuri itu, maka orang Pusparuri itu menarik serangannya. Saat yang ditunggu itu akhirnya datang juga bagi orang Pusparuri. Dengan satu pancingan, orang kendali putih itu menyilangkan pedangnya di muka dada. Namun pada saat itulah, orang Pusparuri itu meloncat dengan tikaman lurus ke arah lambung. Dengan serta-merta orang kendali putih sudah kebingungan itu berusaha memukul pedang lawannya yang mematuk lambungnya, namun sekali lagi orang Pusparuri itu menarik serangannya dan dengan cepatnya menikam lawannya ke arah jantung. Tidak ada kesempatan bagi orang berkumis itu. Ketika pedang lawannya menghunjam di dadanya, terdengar ia mengumpat keras. Namun demikian lawannya menarik pedang yang merah oleh darah, maka orang kendali putih itu pun terhuyung jatuh di tanah. Orang Pusparuri itu tertawa. Sambil berdiri di sisi tubuh yang tergolek diam itu, ia bergumam, kau memang tamak. Dengan sengaja aku memancing perhatianmu atas barang-barangku ini. Dengan demikian, bukan aku yang memulai dengan pertengkaran. Tetapi kau. Dan karena itu, maka aku telah terbebas dari segala macam tuntutanmu atas jasa-jasamu membenturkan orang-orang kendali putih dan orang-orang Sanggar Gading. Sambil tertawa orang itu menyarungkan pedang. Katanya, maaf, aku tidak sempat mengurusi mayatmu. Jika ada seorang petani menemukan kau di sini, maka biarlah ia memanggil kawan-kawannya dan menyelenggarakan mayatmu. Sejenak kemudian, orang Pusparuri itu pun telah meloncat ke punggung kudanya. Ia telah menyembunyikan timang emas tretes berlian yang telah dengan sengaja diperlihatkan kepada orang kendali putih itu sehingga ia berhasil memancing pertengkaran. Pada saat kaki kudanya berderap mengepulkan debu yang kelabu, maka kaki-kaki kuda di pategalan itu pun masih juga melontarkan debu ke udara. Yang Mulia Panembahan Wukir Gading masih bertempur dengan sengitnya melawan orang yang disebut Eyang Rangga. Namun kegerangan di arena di pategalan itu semakin lama menjadi semakin susut. Beberapa ekor kuda masih berlari-larian, tetapi tanpa penunggangnya lagi. Justru yang lain dengan tenangnya makan dedaunan yang kekuning-kuningan di pategalan. Sementara itu tubuh yang terluka terbaring membujur lintang di pategalan, di jalan-jalan dan di padang perdu yang kering, di antara mayat-mayat yang mulai membeku. Gila, akhirnya Yang Mulia Panembahan Wukir Gading mengumpat, heh, Sampir. Apakah kau masih juga bernafsu untuk bertempur sampai 7 hari 7 malam? Jika perlu, aku akan bertempur sampai 40 hari 40 malam, jawab Eyang Rangga. Ikat pinggang itu sengaja disembunyikan, berkata orang berkumis lebat itu di dalam hatinya, agaknya orang Pusparuri ini tidak jujur terhadapku. Jika ia mengajak aku memasuki sarangnya, apakah dapat mempercayainya bahwa ia tidak akan ingkar janji, justru aku akan dibantainya di antara kawan-kawannya. Tetapi kau lihat, orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih akan punah sama sekali, berkata Eyang Rangga. Kedudukanmu berbeda dengan kedudukanku, jawab Eyang Rangga. Jika orang-orang Sanggar Gading punah, maka kau benar-benar kehilangan. Tetapi aku orang lain bagi orang-orang Kendali Putih, meskipun kali ini aku bekerja bersama mereka. Aku tidak merasa kehilangan apa-apa jika orang-orang Kendali Putih itu habis terbantai di sini. Gila, geram Panembahan Wukir Gading, tetapi setidak-tidaknya kita dapat membuat perhitungan lain. Kenapa kita harus membunuh sampai orang terakhir? Apa pendapatmu? Bertanya Eyang Rangga. Yang Mulia Panembahan Wukir Gading telah mengendorkan serangannya. Dengan demikian pertempuran di antara keduanya mulai mereda. Tidak ada gunanya kita saling membunuh sampai orang terakhir, berkata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Waktu kita akan habis tersita di sini, sementara persoalan yang menjadi tujuan utama kita belum kita selesaikan. Katakan, apa yang akan kau lakukan sekarang? Lari dari arena dan menemui orang yang menyembunyikan pusaka itu? Bukan aku yang ingin lari dari pertempuran ini.
Tetapi kita dapat menghentikannya, jawab Yang Mulia, bukankah kita tahu, apa yang sebenarnya ada di daerah sepasang bukit mati ini? Bukan hanya sekedar pusaka. Eyang Rangga mengerutkan keningnya. Katanya, jadi kau juga mengetahui bahwa di samping pusaka itu masih ada hal lain yang berharga. Ya. Meskipun aku berusaha untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Tetapi agaknya banyak pihak yang sebenarnya juga sudah mengetahuinya, jawab Yang Mulia. Karena itu, apakah kita dapat mengakhiri saja pertempuran ini dan membagi saja apa yang ada, yang tentu saja dengan perbandingan yang berimbang, karena akulah yang berhasil membawa pangeran itu. Eyang Rangga merenung sejenak. Sementara Yang Mulia pun tidak lagi menyerang dengan garang, kemudian Eyang Rangga itu pun berkata, apa yang kau maksud perbandingan yang berimbang? Jika kita bertempur terus, kau tentu tidak akan mendapat apa-apa sama sekali. Setiap orang yang berada di Pategalan ini akan mati. Kau juga akan mati. Tetapi untuk itu aku memerlukan waktu yang panjang. Sementara itu, mungkin telah terjadi sesuatu dengan pangeran itu. Apalagi jika orang-orang Pusparuri atau Gunung Kunir mendengar bahwa kita sudah punah. Eyang Rangga itu masih bertanya, yang aku tanyakan adalah perbandingan yang berimbang. Kau akan mendapat sebagian dari harta karun yang ditinggalkan bersama pusaka itu. Sebagian yang lain dan pusaka itu menjadi milikku, jawab Yang Mulia. Hei, apakah kau tahu berapa besarnya nilai harta karun yang ditinggalkan bersama pusaka itu? Jika aku memberimu sepertiga, maka kau akan menjadi seorang yang memiliki kekayaan tiada taranya. Tidak ada orang atau lingkungan yang mempunyai kekayaan sebesar itu, kecuali kau dan selebihnya aku. Eyang Rangga berpikir sejenak. Kemudian dilayangkan pandangannya ke seluruh medan. Memang tinggal beberapa orang yang telah letih. Karena para pemimpin mereka berhenti bertempur, orang-orang itu pun telah berhenti bertempur pula. Nah, apa katamu? Bertanya Yang Mulia. Eyang Rangga masih berpikir. Katanya kemudian, kenapa perbandingan itu tidak seimbang sama sekali? Kenapa aku hanya mendapat sepertiga, sedangkan pusaka itu akan jatuh ke tanganmu? Kami orang-orang Sanggar Gadinglah yang berhasil memenuhi permintaan Darwerdi. Kenapa orang Kendali Putih tidak melakukannya sebelumnya? Untuk menangkap pangeran itu, telah diperlukan pengorbanan tersendiri, sahut Yang Mulia. Eyang Rangga masih sempat menimbang-nimbang. Namun akhirnya ia sadar, bahwa ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika perempuan itu berlangsung terus, maka orang-orang yang tersisa di pihak masing-masing, akan punah pula. Ia sendiri tentu akan berhadapan dengan Yang Mulia dan beberapa orang yang tentu sedang mengawal pangeran yang masih tersembunyi. Sambil memikirkan kemungkinan selanjutnya, maka tawaran itu dapat diterima untuk sementara. Sehingga karena itu, maka katanya, baiklah. Aku akan menerima sepertiga dari harta yang tersimpan, yang disediakan bagi satu perjuangan untuk menegakkan kembali Majapahit. Harta itu mungkin berupa emas dan permata, tetapi mungkin juga berupa pusaka-pusaka yang banyak jumlahnya, di samping satu pusaka yang paling berharga. Jika demikian, apakah kita dapat menghentikan pertempuran ini? Bertanya Yang Mulia. Ya. Kita akan menghentikan pertempuran ini, jawab Eyang Rangga. Demikianlah kedua orang itu segera memberikan isyarat bahwa pertempuran telah dihentikan. Namun dalam pada itu, di kedua belah pihak sama sekali sudah tidak lagi tersimpan kekuatan yang akan dapat diperhitungkan, kecuali Yang Mulia Panembahan Wukir Gading dan Eyang Rangga. Sementara itu, Sanggit Raina yang gelisah masih harus menunggu kehadiran Cempaka dan Rahu yang akan datang bersama Darwerdi membawa pusaka yang dijanjikan. Rasa-rasanya mereka telah sehari penuh naik ke puncak Bukit Gundul itu. Namun mereka masih belum nampak turun. Dalam pada itu, pangeran yang sakit itu tidak lagi bersandar pada batu padas. Berlindung pada bebatuan, maka pangeran itu telah berbaring dengan lemahnya. Bahkan Sanggit Raina pun telah menjadi bertambah cemas, jika pangeran itu benar-benar akan mati seperti yang dikatakannya. Namun Sanggit Raina itu pun menjadi terkejut sekali ketika ia mendengar derap kaki kuda. Dengan serta-merta, ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Para pengikutnya dan tabib yang selalu merawat pangeran itu pun telah bersiap pula. Tangan mereka telah melekat di hulu pedang masing-masing. Jantung Sanggit Raina terasa bagaikan berhenti berdetak ketika ia melihat Yang Mulia Panembahan Wukir Gading berkuda bersama lawannya di medan pertempuran. Bahkan selain beberapa orang Sanggar Gading yang tersisa terdapat beberapa orang yang tidak dikenalnya. Gila,
Permainan apalagi yang sedang dilakukan oleh Yang Mulia Panembahan Timpang itu, geram Sanggit Raina, sementara Cempaka dan Rahu masih juga belum muncul. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu pun menjadi semakin dekat. Sanggit Raina masih berdiri dengan tangan di hulu pedangnya. Ia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jika sekiranya Yang Mulia itu mengetahui niatnya untuk memiliki pusaka dan harta benda yang tersedia bagi satu perjuangan yang besar untuk menegakkan kembali Majapahit itu, maka tentu akan terjadi satu peristiwa yang gawat. Sementara itu adiknya Cempaka telah terlalu lama berada di Bukit Gundul itu. Sehingga Sanggit Raina pun menjadi cemas. Apakah di atas Bukit Gundul itu ada juga tangan-tangan Yang Mulia dalam permainannya yang tidak aku ketahui, bertanya Sanggit Raina di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Yang Mulia akan mengambil satu tindak kekerasan. Bahkan ketika ia menjadi semakin dekat, nampak senyum di bibirnya. Ketika aku tidak menemukan pangeran di lemparnya, aku segera menduga bahwa kau telah mengambil langkah-langkah penyelamatan, berkata Yang Mulia. Sanggit Raina menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, ya Yang Mulia. Bagaimanapun juga, aku menjadi cemas bahwa lawan kita akan berbuat curang, sehingga aku berusaha untuk menyelamatkannya. Aku yakin bahwa Yang Mulia dan orang-orang Sanggar Gading akan dapat menyelamatkan diri dengan menghancurkan semua orang Kendali Putih. Yang Mulia tertawa. Katanya, ternyata aku mengambil sikap lain. Akhir dari pertempuran itu bukan punahnya orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Wajah Sanggit Raina menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, apakah maksud Yang Mulia? Apakah mereka sudah menyerah? Yang Mulia menggeleng sambil menjawab, mereka tidak menyerah dan kita pun tidak menyerah. Lalu, Sanggit Raina menjadi semakin heran. Kita sudah menemukan jalan keluar. Kita akan membagi hasil yang kita peroleh dari Bukit Gundul ini, berkata Yang Mulia. Apakah yang dapat dibagi dari hasil yang akan kita ambil dari Bukit Gundul ini? Jika kita menemukan sebilah pusaka yang menjadi sifat kandel Senapati Agung yang berusaha mempertahankan kota raja itu, apakah pusaka itu akan kita patahkan dan Wesi Aji itu akan kita serahkan kepada orang-orang Kendali Putih dan yang sepotong lagi bagi orang-orang Sanggar Gading? Yang Mulia itu tersenyum. Katanya, tidak. Tentu tidak pusaka itu akan menjadi milikku seutuhnya. Tetapi di samping pusaka itu kita masih akan mendapatkan harta benda yang tidak terhitung jumlahnya. Persetan, geram Sanggit Raina di dalam hati, karena orang timpang ini mengigau di hadapan orang-orang Kendali Putih. Sementara itu, Yang Mulia itu berkata, Sanggit Raina. Kita memang tidak akan dapat berjuang sendiri. Dan kita pun tidak akan dapat memanfaatkan tuah itu sendiri. Jika karena tuah pusaka itu kita akan dapat menjadi orang pinunjul, maka meskipun harus mempunyai alas dan pendukung. Mereka akan datang dengan sendirinya Yang Mulia, jawab Sanggit Raina, kita tidak memerlukan apapun juga dari orang lain. Kita hanya memerlukan pusaka itu. Selain pusaka itu pun menjadi hak kita sepenuhnya, karena kitalah yang dapat memenuhi permintaan, jangan hiraukan sebagian kecil dari harta yang akan kita dapatkan. Biarlah orang tua ini ikut memilikinya, sementara kita masih harus memperhitungkan orang-orang Pusparuri dan mungkin dari padepokan-padepokan lain yang mendengar pula tentang pusaka itu. Yang Mulia, tiba-tiba Sanggit Raina berteriak, kita masih mempunyai kesempatan. Kita binasakan saja semua orang Kendali Putih yang ada. Masih ada beberapa tenaga segar di sini. Termasuk aku sendiri. Namun yang terdengar adalah suara Eyang Rangga di antara tertawanya, sudah aku katakan. Aku tidak akan peduli, apakah orang-orang Kendali Putih akan kalian musnahkan atau tidak. Aku tidak berkeberatan dengan mereka. Tetapi aku percaya, bahwa orang yang memiliki nama besar seperti Yang Mulia Panembahan Wukir Gading ini tidak akan menjilat ludahnya kembali. Aku tidak akan merubah sikap, berkata Yang Mulia, aku akan memberikan sebagian kepadamu. Tidak ada artinya janji bagi orang-orang licik seperti orang-orang Kendali Putih, kita akan menghancurkan semuanya. Kita akan membunuh sampai orang terakhir, geram Sanggit Raina. Tetapi Yang Mulia menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya. Orang Kendali Putih akan ikut mempertahankan apa yang akan kita dapatkan dari Bukit Gundul ini, karena mereka akan mendapat sebagian daripadanya. Sanggit Raina menggeretakkan giginya. Namun ia pun kemudian mulai berpikir, jika dalam keadaan yang demikian orang-orang Pusparuri itu datang, maka mereka memang akan dimusnahkan.
Karena itu, maka Sanggit Raina telah menahan hatinya. Ia masih harus mendapatkan suatu cara untuk memiliki semuanya tanpa Yang Mulia Panembahan Wukir Gading dan tanpa orang-orang Kendali Putih. Namun sebentar lagi Darwerdi akan turun dari Bukit Gundul bersama Cempaka dan Rahu. Nampaknya kesempatan yang ada menjadi semakin sempit untuk mendapatkan harta yang tidak ternilai harganya itu, justru hadirnya orang-orang Kendali Putih. Sanggit Raina pun mengetahui bahwa orang yang datang di sisi Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu adalah orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan Yang Mulia itu sendiri. Dalam pada itu, maka telah terjadi kebingungan pula di antara orang-orang yang mengawasi keadaan Ilu. Semi yang melihat dari awal sampai akhir dari pertempuran di Pategalan itu pun tidak lagi dapat mengerti apa yang telah terjadi. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh Yang Mulia itu? Bertanya Semi. Kawannya pun menjadi bingung. Kedua pihak yang bertempur mati-matian, bahkan setelah jatuh korban yang terbujur silang, mereka seolah-olah telah menemukan satu kesepakatan. Kita pergi ke Bukit Gundul, desis Semi. Dengan hati-hati mereka pun mengikuti iring-iringan yang menurut perhitungan mereka akan pergi ke Bukit Gundul. Namun mereka pun tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada keadaan yang terakhir. Jika keduanya menemukan kesepakatan, maka Yang Mulia dan lawannya itu akan menjadi pasangan yang sangat berbahaya. Bahkan mungkin tidak terkalahkan. Apalagi jika keduanya mengambil satu keputusan tersendiri bagi keuntungan mereka berdua, gumam Semi. Kawannya mengangguk-angguk. Jawabnya, kita tidak akan berdaya. Kita berdua, Jit Heng dan Rahu seandainya dapat kita himpun, tidak akan dapat mengalahkan mereka berdua. Apalagi jika 1-2 orang pengikutnya setia kepada mereka, kita akan melihat apa yang terjadi, desis Semi. Sementara itu, di puncak Bukit Gundul itu, Darwerdi, Rahu dan Cempaka dibantu oleh seorang pengikut padepokan Sanggar Gading sedang sibuk berusaha untuk mengambil sebuah peti yang terjepit di dalam retak-retak batu padas. Peti yang semula tidak nampak itu, akhirnya dapat mereka lihat, setelah mereka menyibakkan beberapa bongkah batu padas. Bagaimana kau tahu bahwa benda itu ada di sana? Bertanya Cempaka. Aku menemukan sebuah petunjuk, jawab Darwerdi. Jawaban itu telah mendebarkan jantung Cempaka. Dalam pada itu, Darwerdi masih berkata selanjutnya, pada gambar itu aku mendapatkan keterangan yang jelas, bahwa pusaka itu terdapat di tempat ini. Kau gila, geram Cempaka, bagaimana jika gambar yang kau dapatkan itu tidak terbukti? Bagaimana jika setelah kita bekerja keras, apalagi setelah kami membawa pangeran itu kepadamu, ternyata bahwa gambar yang kau dapatkan itu palsu atau sekedar perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab? Aku yakin, jawab Darwerdi, pertanyaanmu memang pertanyaan yang bodoh. Kau kira aku hanya bersandar pada gambar itu saja? Aku sudah mencari keterangan sehingga aku dapat memastikannya. Baru kemudian aku berani menyatakan, siapa yang dapat membawa pangeran itu kepadaku, maka ia akan mendapatkan pusaka itu. Tetapi agar pusaka itu tidak dapat dicuri orang, aku membiarkan pusaka itu tetap di tempatnya seperti yang kau lihat sekarang. Dari siapa kau mendapat keterangan itu? Bertanya Rahu. Kau lebih bodoh lagi Rahu, jawab Darwerdi. Seharusnya kau mengerti, bahwa karena tidak ada lagi seorang pun yang dapat memberikan keterangan, maka tentu keterangan itu aku dapatkan dengan cara gaib. 3 hari 3 malam aku tidur di tempat ini sesuai dengan petunjuk gambar itu. Ternyata aku mendapat keterangan dengan cara yang gaib, bahwa pusaka itu benar-benar ada. Bukan sekedar dongeng atau seperti yang kau katakan, bahwa gambar itu perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Di tempat ini aku telah melihat cahaya yang hijau kebiru-biruan. Dengan demikian, aku pun menjadi yakin. Aku baru menyatakan niatku untuk menukar pusaka itu, dengan taruhan leherku. Jika ternyata di dalam peti itu tidak terdapat apa-apa, maka kalian akan marah, dan kalian akan membantai aku di sini. Cempaka tidak menjawab. Namun akhirnya mereka mulai dapat menggapai peti itu. Cempaka menjadi berdebar-debar ketika peti itu kemudian berhasil diambilnya. Dengan tangan gemetar ia membawa peti itu ke tempat yang datar dan meletakkan di atas sebongkah batu padas. Sunggingan peti itu telah hampir hilang, desis Cempaka, bahkan pada beberapa bagiannya sudah mulai lapuk. Peti itu tentu kehujanan, jika hari hujan, desis Rahu. Apakah kita akan membukanya, desis Cempaka. Terserah kepada kalian, berkata Darwerdi, apakah akan kau buka sekarang, atau di hadapan pimpinan padepokanmu? Tiba-tiba saja Cempaka tertawa.
Katanya, kau tidak akan dapat mengatur kami lagi Darwerdi. Pusaka ini sudah berada di tanganku, sehingga segalanya terserah kepadamu. Ya terserah kepadamu, jawab Darwerdi, aku memang tidak memerlukan lagi. Tetapi serah terima belum dilaksanakan. Aku belum menerima dengan resmi pangeran yang aku perlukan itu. Bagaimana sikapmu seandainya pangeran itu tidak ada pada kami, bertanya Cempaka, atau bagaimana sikapmu jika sekarang tiba-tiba saja timbul nafsuku untuk membunuhmu? Tetapi Darwerdi justru tertawa. Katanya, kau benar-benar dungu Cempaka. Melampaui setiap orang yang pernah aku kenal. Kau sudah menyiapkan pasukan di seputar Gunung Gundul ini, bertanya Cempaka, itu bukan alasan sama sekali untuk mengurungkan niatku, jika aku memang ingin membunuhmu. Karena aku pun membawa pasukan yang kuat yang akan dapat melawan mereka. Tidak. Terus terang, aku tidak mempunyai kawan seorang pun. Aku telah bekerja sendiri, jawab Darwerdi. Namun kemudian, tetapi itu menurut pengertian Wadak, maksudmu, bertanya Cempaka. Jika aku sudah mendapat isyarat untuk memiliki dan memanfaatkan peti itu menurut kepentinganku, maka aku pun akan mendapat perlindungan tuah pusaka itu, melampaui kekuatan pasukan segelar sepapan, jawab Darwerdi. Cempakalah yang kemudian tertawa. Tetapi terasa, betapa suara tertawanya itu hambar. Betapapun kecilnya, terbersit pula kecemasannya, bahwa apa yang dikatakan Darwerdi itu benar akan terjadi. Namun demikian, ia masih berusaha untuk menutupi kecemasannya. Sambil tertawa ia berkata, kau kira aku percaya? Tetapi baiklah. Aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku takut kepada tuah pusaka seperti yang kau katakan itu. Tetapi justru karena kami telah membawa pangeran yang sakit itu kemari. Kami tidak ingin mengurusinya lebih lama lagi. Jika ia akan mati, biarlah ia mati di tanganmu. Apakah ia sudah akan mati? Wajah Darwerdi menjadi tegang. Mungkin ia akan segera mati, jawab Cempaka. Aku harus mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Jika ia mati, biarlah ia mati di tanganku. Jangan mati sebelum aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, karena ia sudah membunuh ayahku, berkata Darwerdi. Aku tidak peduli. Pusaka ini sudah di tanganku. Aku akan membawanya dan menyerahkannya kepada Kakang Sanggit Raina atas nama Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, desis Cempaka. Serahkan kepada iblis yang manapun aku tidak peduli. Tetapi pangeran itu jangan mati lebih dahulu. Aku memerlukannya, agar dendam ini tidak dengan perlahan-lahan justru membunuh diriku sendiri, geram Darwerdi. Aku akan turun. Ikutlah aku jika kau ingin bertemu dengan pangeran yang sedang sakit itu, berkata Cempaka kemudian, kau akan menerimanya sebagaimana sudah kita sepakati. Cempaka pun kemudian mengambil peti itu. Dan membawanya turun. Tetapi Darwerdi yang selalu berjalan dekat di sampinginya berdesis, peti itu masih hakku. Aku belum menyerahkan kepadamu karena aku belum menerima pangeran itu. Persetan, geram Cempaka. Bunuh Darwerdi, geram Cempaka. Tetapi Darwerdi tidak memintanya, meskipun ia selalu berhati-hati mengamati pusaka yang berada di dalam peti itu. Sementara Rahu dan seorang lainnya mengikuti di belakangnya. Dalam pada itu, Sanggit Raina hampir tidak sabar lagi menunggu. Kegelisahannya membuatnya bagaikan berdiri di atas bara. Sejenak dipandanginya Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang masih duduk di atas punggung kudanya. Ia mengumpat tidak habis-habisnya bahwa Yang Mulia itu telah mengambil satu keputusan lain tentang orang-orang Kendali Putih. Apakah Yang Mulia sudah mulai mencium niatku untuk memiliki pusaka dan harta yang tersimpan itu, berkata Sanggit Raina di dalam hatinya. Rasa-rasanya ia ingin langsung menyerang dan menikam perut Yang Mulia itu dengan pedangnya. Namun Sanggit Raina pun sadar, bahwa ia tidak akan dapat melakukannya, karena Yang Mulia adalah orang yang berilmu tinggi. Jantung Sanggit Raina bagaikan meledak ketika ia melihat Cempaka turun dari Bukit Gundul bersama Darwerdi, Rahu dan seorang pengikutnya. Apalagi ketika ia melihat Cempaka membawa sebuah peti yang agak besar meskipun nampaknya tidak terlalu berat. Gila, geram Sanggit Raina di dalam hatinya. Dalam pada itu, Cempaka pun terkejut melihat di bawah Bukit Gundul itu beberapa orang berkuda telah siap menunggu apalagi kemudian jelas dilihatnya, Yang Mulia Panembahan Wukir Gading dan orang-orang Kendali Putih. Karena itu, maka Cempaka pun telah tertegun. Sementara itu Rahu dan pengikut Sanggar Gading yang seorang itu pun terkejut juga.
Bahkan Darwerdi pun mengerutkan keningnya pula. Siapakah mereka? Bertanya Darwerdi, apakah mereka bukan orang yang berbahaya bagi pusaka itu? Cempaka menjadi termangu-mangu sejenak. Lalu desisnya, aku kurang mengerti perkembangan keadaan ini. Yang berkuda di ujung itu adalah Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, pimpinan tertinggi dari Padepokan Sanggar Gading. Tetapi yang lain itu adalah orang-orang Kendali Putih. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya Darwerdi. Kakang Sanggit Raina ada di antara mereka. Ia sama sekali tidak memberikan isyarat apapun juga, jawab Cempaka. Namun perasaan yang cemas nampak pada wajah Cempaka, sementara Rahu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ia menjadi gelisah tentang pangeran yang masih dianggapnya sakit itu. Apakah artinya langkah yang diambil oleh Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu? Meskipun kegelisahan itu bagaikan memukul dinding jantung Cempaka tetap melangkah menuruni Bukit Gundul. Dipandanginya Sanggit Raina yang berdiri termangu-mangu, namun yang sama sekali tidak memberikan isyarat apapun juga. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.